Yang harus kita nilai adalah diri kita sendiri dulu. Kita ini ada riwayat penyakit atau tidak. Ada sisi positifnya. Jadi santan itu jika dikonsumsi dalam jumlah yang kecil, porsinya dia ada manfaatnya buat badan kita. Itu biasanya kita sering sakit di bagian belakang leher. Kadang kita ngerasa badan tangan-tangan kita kesemutan, itu gejalanya. Halo Sobat MMH, bagaimana kabar Anda di rumah? Pasti masih semangat dong harusnya menjalani puasa. Apalagi ini detik-detik menjelang Lebaran Idul Fitri. Pada nungguin THR, berkunjung ke rumah keluarga, sanak saudara ya kan. Apalagi pasti pada nggak sabar ini, pada nyiapin opor, mungkin rendang. Nah ini akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Makanya nih jangan sampai kalian nih para Sobat MMH Lebarannya malah kondisi badannya nggak fit karena salah konsumsi makanan. Dan kita akan membahas lebih lanjut bersama Dr. Valen. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dok ya. Tapi dokter kayaknya hari ini udah semangat banget. Udah masak opor apa dok di rumah dok? Belum ya? Masih jauh, 1 minggu lagi. Oke deh kalau gitu dok. Ini membahas terkait santan dok. Yang menjadi makanan yang sering kita temui di Lebaran nih. Opor, rendang dan lain-lain nih. Apakah benar sih dok kira-kira santan ini dapat memicu kondisi kesehatan kita yang nggak bagus gitu dok buat tubuh? Ya betul. Jadi santan itu pada porsi tertentu ketika kita makan berlebihan dia akan memicu beberapa penyakit. Paling sering itu adalah penyakit kolesterol ya, kolesterol tinggi. Kemudian yang kedua itu lambung, itu 2 yang paling sering. Selain itu bisa juga dia mempengaruhi kesehatan ginjal, kesehatan jantung. Untuk pada pasien-pasien dengan kondisi yang sudah ada penyakit sebelumnya seperti diabetes, hipertensi, itu bisa mengganggu gitu. Oke, jadi penyakit yang paling general atau paling umum di masyarakat itu tadi ya dokter, kolesterol, terus asam lambung dok ya gitu. Itu karena konsumsi terlalu berlebih itu bagaimana dok? Iya, jadi karena konsumsinya berlebihan, lebih dari takaran yang harus dikonsumsi oleh pasien. Sebenarnya ada 2 jenis pasien ya. Yang pertama itu kan memang pada orang normal ya. Kalau pada orang normal itu biasanya konsumsi santan itu tidak selalu mengganggu. Kalau pada pasien-pasien atau pada orang dengan penyakit, nah itu biasanya yang menyebabkan atau memicu untuk terjadi penyakit pada pasien tersebut, jadi kambuh lagi. Itu. Tapi ini menjadi makanan yang paling favorit dok kalau Lebaran ya kan. Apalagi mungkin dokter juga udah nyiapin masakan di rumah nih. Opor ya, rendang gitu. Apalagi kita misalnya berkunjung gitu, opor lagi gitu. Kita bisa nolak nih dok ya pasti dok ya. Nah kira-kira nih dok, bagaimana cara mengkondisikan santan agar kita tuh masih bisa konsumsi dan tidak mengganggu kondisi kesehatan kita dok saat Lebaran pasti? Iya, jadi yang harus kita nilai adalah diri kita sendiri dulu. Kita ini adalah ada riwayat penyakit atau tidak. Kalau misalkan kita ada riwayat penyakit, misal ada penyakit kolesterol, jantung, ginjal, diabetes, itu baiknya lambung ya, sebaiknya itu dibatasi konsumsi santannya gitu. Tapi kalau kita tidak ada, itu boleh makan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang ada, tapi tetap jumlahnya harus terbatas karena kalau tidak ya akan menimbulkan efek-efek yang negatif seperti itu. Nah dokter kan tadi sempat menjelaskan bahwa kita harus paham dengan kondisi tubuh kita. Artinya ada sinyal-sinyal tubuh nih yang mengirim kalau kondisi tubuh kita tuh ada kolesterol kita tinggi nih atau asam lambung kita nggak bagus gitu. Nah itu ada nggak dok? Kira-kira gimana ininya dok? Biar kita tahu nih. Oh kalau untuk kolesterol itu kan biasanya kita dari gejala itu biasanya kita sering sakit di bagian belakang leher, di bagian belakang leher, tengkuk, biasanya di sekitar area bahu bagian atas itu biasanya ngerasa kayak pegel-pegel gitu tanpa penyebab ya. Terus kadang kita ngerasa badan tangan-tangan kita kesemutan, itu gejalanya. Biasanya dikonfirmasi baiknya dengan dicek darah. Kalau dicek darah dia tinggi berarti memang kita punya kolesterol seperti itu. Kalau
untuk penyakit lambung ya kan biasanya kita ngerasa kan pasti nggak nyaman di ulu hati, atau dia merasakan kembung, atau dia pedih gitu. Jadi kalau misalkan dia ada gejala seperti itu, berarti ya memang kita sudah mulai ada gejala asam lambung. Untuk pastinya baiknya diperiksakan ke dokter, memang benar asam lambung atau perasaan kita aja. Perasaan kita aja. Nah, tuh sobat MMH. Jadi kalau misalnya udah sinyal tubuh ini mengirimkan ada pegal-pegal gitu dok ya di belakang leher ya, dok ya. Mungkin itu jadi tanda kolesterol. Jadi segera sobat MMH mungkin bisa periksakan ke dokter gitu. Tapi banyak yang menganggap nih dok, katanya kalau misalnya lehernya pegel dan ketempelan katanya dok. Enggak ya dok ya? Enggak lah. Sinyal tubuh ya, dok ya. Iya, itu kan sinyal. Bisa kan dia di situ paling sering kan kolesterol. Bisa juga dia nyeri otot kan. Salah bantal mungkin. Oh iya bisa dok. Jadi kalau memang ini baiknya ya dikonfirmasi dengan dokter atau diperiksakan laboratorium untuk dicek darahnya gitu. Nah tipsnya deh dok supaya misalnya kita konsumsi santannya terlalu berlebih, mungkin ada tips dari dokter agar santan yang kita serap di tubuh itu nggak terlalu banyak agar menimbulkan tadi nambah parah gitu sakitnya dok. Iya, jadi cara memasaknya mungkin ya. Jadi keseharian kita memasak di rumah itu yang pertama, kalau kita masak santan itu sebaiknya jangan terlalu kental gitu. Jadi kita agak encer gitu. Jadi kandungan santan yang kita makan akan berkurang gitu yang pertama. Terus yang kedua, kita masak itu kita kombinasikan dengan sayur-sayuran seperti itu. Jadi dia tidak menambah kandungan lemak di dalam santan itu. Kalau kita masak santan dengan makanan yang tinggi lemak juga dikombinasikan dengan makanan yang tinggi lemak, itu akan menambah tinggi kadar kolesterol yang kita makan di dalam santan itu. Terus yang selanjutnya yaitu kita batasi, yang jelas kita tidak boleh mengkonsumsi santan itu dalam kondisi yang berlebih. Pada orang dengan riwayat penyakit seperti punya kolesterol, punya sakit asam lambung, diabetes, jantung, itu konsumsinya dibatasi, hanya boleh kurang lebih 1/4 gelas dalam 1 kali makan, dan itu frekuensinya tidak boleh lebih dari 2 kali dalam 1 minggu. Gitu. Tapi kalau kita yang sehat nih, kita sehat nggak ngerasa ada penyakit, kita bisa makan lebih banyak, bisa 50 sampai 100 cc, itu kurang lebih 1/4 sampai 1/2 gelas 1 kali makan, dengan frekuensi tetap maksimal 3 kali dalam 1 minggu. Iya, jadi artinya porsinya dibatasi, tidak boleh berlebihan. Ini jadi PR buat ibu-ibu di rumah nih, sobat-sobat MMH nih dok. Kalau misalnya santannya diencerin nanti rendangnya nggak medok katanya dok. Waduh. Terus sama konsumsinya yang terlalu berlebih mungkin dok ya. Gitu kan, kalau misalnya lebaran ini biasanya kita paginya makan opor, terus siang makan rendang, itu bahaya sekali berarti dok ya. Sore opor lagi. Sore opor lagi. Iya, tidak boleh. Artinya kita kalau misalkan pagi, siang, sore sudah santan, habis jatah santan kita dalam 1 minggu ya. Jadi mungkin kita boleh makan lagi minggu depan. Jadi kalau memang hari itu kita sudah terlanjur nih konsumsi santan, kalau memang sudah terlanjur makan, misal dalam seminggu itu sudah makan 3 kali, ya berarti artinya besok kita sudah habis jatahnya. Jadi makan yang lain. Sebaiknya makan makanan yang mengandung banyak serat seperti sayur, buah-buahan yang lebih sehat seperti itu. Dok, kalau misalnya sudah terlanjur dok, mungkin ada sobat MMH yang nggak tahu gitu ya batasan kita konsumsi. Tadi kan dokter sempat menjelaskan 1/2 gelas gitu kan. Apalagi kondisi tubuh mereka nggak tahu nih kalau punya riwayat penyakit mungkin dok ya. Kalau sudah terlalu banyak konsumsi, paling fatalnya itu apa yang bisa disebabkan dok? Misal dalam 1 minggu full nih kita konsumsi santan mulu nih, bisa drop langsung atau gimana dok? Biasanya paling sering kolesterol naik yang pertama ya, kolesterol naik, terus asam lambung naik, itu kalau untuk yang pasien-pasien atau orang yang tidak punya penyakit. Tapi kalau pada pasien-pasien yang punya penyakit seperti hipertensi, diabetes, memang punya penyakit ginjal, nah itu bisa membuat kambuh gitu penyakitnya, yang tadinya tensinya sudah normal seperti itu, mungkin gara-gara terlalu banyak mengkonsumsi itu kolesterolnya naik, bisa naikkan tekanan darah seperti itu, gula darah juga demikian. Begitu juga dengan ginjal. Jadi dia salah satu pemicu gitu. Salah satu ya, artinya ada banyak faktor lain gitu dalam penyakit itu yang bisa memicu kan. Ada untuk
terjadi flare itu. Cuman salah satunya ya bisa jadi karena kolesterol itu yang disebabkan oleh santan. Ya. Mungkin selain tadi kan dokter mungkin menyebutkan salah satu mungkin dok ya santan gitu. Kalau di Lebaran harus kita hati-hati dok ketika kita makan yang tadi mengandung santan gitu. Apalagi yang harus kita hindari? Mungkin kue-kuehnya atau gimana dok? Iya, gula ya. Oh, gula dok ya. Jadi kalau Lebaran itu kan paling sering selain santan itu gula. Semua kue-kue rata-rata manis itu. Kalau kita konsumsi manis yang berlebihan pada orang normal itu juga tidak baik ya. Jadi walaupun gula darah mungkin dicek tidak naik, tapi tetap dia akan menumpuk di dalam tubuh. Gula yang berlebihan di dalam tubuh itu akan dirubah oleh badan dan dia akan ditumpuk lagi menjadi lemak di dalam tubuh. Jadi menambah tebal lemak di dalam tubuh kita seperti itu. Terus yang kedua biasanya kan banyak kacang-kacangan, keripik, asin ya. Asin itu kan bisa menaikkan tekanan darah gitu. Jadi untuk pasien-pasien dengan hipertensi, jadi konsumsinya harus dibatasi karena dia bisa memicu kambuh, jadi tekanan darahnya jadi tinggi gitu. Kan nggak kerasa tuh ngemil dikit. Iya, ngemil dikit gitu dok ya. Apalagi kan seru sambil ngobrol ya, stopless tahunya. Dok, tapi banyak asumsi nih masyarakat yang mengatakan katanya kalau kita konsumsi santan terlalu berlebih itu dapat menimbulkan alergi. Ini mitos atau fakta dok? Mitos ya. Jadi santan itu tidak menyebabkan alergi, tetapi yang alergi itu disebabkan oleh genetik ya. Jadi badan kita memang sudah alergi terhadap sesuatu, bisa makanan, bisa obat-obatan, atau bisa zat, atau bisa cuaca. Jadi kalau misalkan sudah ada di genetik kita alergi terhadap itu, ketika kita terpajan atau terpapar dengan alergen, nah itulah akan terjadilah alergi seperti itu. Jadi pada orang yang tidak ada alergi atau tidak ada genetik alergi terhadap santan, jadi ketika konsumsi santan ya tidak akan terjadi apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalkan dia memang di badannya memang sudah ada alergen, sudah ada zat, sudah ada gen alerginya, begitu sudah terpapar oleh zat yang terkandung dalam santan itu ya jadilah dia alergi seperti itu. Dok, kalau tadi kita sempat bahas buruknya terus nih, apakah memang nggak ada sisi positifnya santan ini dok buat tubuh kita? Ada. Tetap ada dok ya? Ada sisi positifnya. Jadi santan itu jika dikonsumsi dalam jumlah yang kecil, porsinya dia ada manfaatnya buat badan kita. Yang pertama, tadi kan santan mengandung kolesterol ya. Kolesterol itu kan ada yang baik, ada yang jahat kan, lemak baik, lemak jahat. Dia kalau konsumsinya kecil dia akan dominan lemak baiknya seperti HDL. Jadi dia berfungsi bagus untuk badan kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia ada kandungan elektrolit di dalam santan tersebut. Jadi ketika kita konsumsi dalam jumlah kecil itu akan membantu keseimbangan elektrolit di badan kita. Terus yang ketiga, santan itu mengandung kalori yang cukup tinggi gitu. Jadi kita makan itu badan kita mendapatkan kalori yang tinggi. Sudah gitu dia juga karena kalorinya tinggi menyebabkan rasa lapar itu lebih lama gitu. Jadi lebih cepat kenyang dan rasa kenyang itu lebih lama gitu. Jadi untuk pada orang-orang yang gemuk itu jadi bisa bagus, itu salah satu diet ya. Jadi kita jadi makannya kan jadi lebih jarang gitu karena makan udah kenyang kan. Kalau kita udah kenyang kan udah nggak pengen makan atau ngemil lagi kan itu. Terus selain itu di dalam santan itu kalau kita makan porsinya kecil itu juga bisa melindungi lambung loh. Jadi dia kalau jumlahnya kecil dia bisa melindungi mukosa lambung. Jadi justru bisa menurunkan asam lambung. Gitu. Tapi kalau konsumsi berlebih justru jadi masalah dok jadi masalah seperti itu. Terus pada pasien diabetes juga kan dia memperlambat penyerapan glukosa atau gula darah. Jadi ketika kita konsumsi dalam jumlah kecil ya membantu mengurangi penyerapan glukosa di dalam tubuh. Kalau gitu aku minta sedikit pesan dok atau himbauan untuk sobat-sobat MMH yang udah menyaksikan podcast kita tentunya di bulan Ramadan ini pasti dok ya. Nah apa nih kira-kira himbauan buat para masyarakat yang akan menjelang Lebaran Idul Fitri ini dok? Himbauannya untuk masyarakat yang pertama adalah jaga kesehatan, kemudian yang kedua batasi konsumsi makanan yang berlebihan apapun itu, karena di Lebaran ini kan yang utamanya adalah santan, kemudian tadi gula, kemudian tadi garam, itu harus semuanya dibatasi. Terus periksakan kondisi tubuh atau kesehatan tubuh ke dokter jika ada keluhan.
Baik, terima kasih Dokter Valen udah bincang-bincang bersama kita. Ini penting ya. Pokoknya ini harus menjadi pegangan para sobat MMH menjelang Lebaran. Jangan sampai santan menjadi pemicu penyakit menjelang Lebaran. Gitu dok. Oke, kalau gitu saya Yoga Guntur dan juga Dokter Valen pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak dokter. Ya Allah.